Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bincang Salimah bersama saya Marfa. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Beliau adalah Ketua PW Salimah Provinsi Banten, Ibu Dr. Rita Rahmayanti, SPPK Mars. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu Dokter? Baik, alhamdulillah. Masih sibuk dengan aktivitasnya ya hari ini? Masih. Alhamdulillah ya. Beliau ini adalah perempuan yang luar biasa. Selain punya peran sebagai seorang istri, seorang ibu, juga sebagai seorang pemimpin di organisasi Salimah. Nah, berbicara tentang organisasi Salimah, ini adalah organisasi muslimah ya, dan khusus untuk para muslimah. Apa sih Bu organisasi Salimah itu sebenarnya? Jadi Salimah itu kependekan dari persaudaraan muslimah. Nah, kalau misalnya dari sejarahnya, nah tahun ini itu bertepatan dengan 26 tahun sudah. 26 Ya, tahun. 26 tahun Salimah berkiprah di Indonesia. Ya. Jadi berawal dari ibu-ibu yang concern terhadap perempuan, anak dan keluarga. Nah itu maka dibentuklah Salimah ini. Dan alhamdulillah kalau misal dari perjalanannya, Salimah sekarang sudah memiliki 37 bukan 37 tersebar di ya, 37 di seluruh Indonesia, 37 wilayah, dan ada satu perwakilan Salimah di luar negeri, itu di Taiwan. Jadi memang kita menganggap bahwa perempuan itu harus setara dengan laki-laki. Ya, bagaimanapun juga kalau dalam Islam perempuan itu adalah partnernya atau ya partner ya. Jadi maksudnya kita saling menolong antara perempuan dan laki-laki ini adalah menjadi penolong sebagian yang lainnya seperti itu. Itu juga yang menjadi dasar pemikiran di bentuknya Salimah gitu ya. Nah terus Salimah juga berpikiran begini, perempuan itu harus bermartabat gitu. Perempuan itu harus bermartabat, karena kalau misalnya perempuan ini memiliki martabat, maka akan bermartabat pula negara gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa perempuan itu katanya tiang negara. Iya betul. Jika perempuan dalam sebuah negara itu buruk, dalam artian akhlaknya buruk, ya, kedekatan dengan Allah buruk gitu, pendidikannya buruk, apapun itu, ya, maka bisa kita hancur bayangkan. sebuah negara. Iya, makanya negara itu memang kuncinya adalah pada wanita, pada perempuan. Maka Salimah hadir untuk tadi meningkatkan martabat perempuan. Dan nanti ketika perempuan ini memiliki kapasitas yang bagus, kapasitas yang tinggi, maka bisa kita bayangkan anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan itu juga akan memiliki kapasitas yang baik juga ya, dari segi akhlaknya, ibadahnya gitu ya, sosial kemasyarakatannya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Pondasi utama berarti ya Bu, perempuan itu. Maka hadirlah Salimah untuk meningkatkan kualitas para perempuan, luar biasa. Apa aja Bu program-program yang ada di Salimah? Untuk Salimah saat ini kita memiliki dari departemennya sendiri, kita memiliki 6 departemen. Jadi yang itu dibagi dua. Jadi ada yang pengembangan organisasi dan pengembangan program. Nah, pengembangan organisasi ini nanti dia lebih ke bagaimana pengurus dan anggota Salimah itu memiliki kapasitas yang tinggi dalam lebih ke SDM. Ya, ke SDM-nya dalam keorganisasian ya. Jadi tidak hanya nanti kan kita berusaha dengan Salimah ini kita akan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat kan. Kita mencoba untuk memperluas kebermanfaatan kita, karena bagaimanapun masalah kebermanfaatan pribadi ini harus dijadikan prinsip hidup. Jadi bukan tagline ya, khairun nas anfa'uhum linnas, itu harus bisa dijadikan pegangan gitu ya Bu. Iya, prinsip hidup jadinya seperti itu.
Jadi maka Salimah itu dengan programnya itu ada yang internal, ada yang eksternal. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita akan memberikan kebermanfaatan sementara kita nggak punya, tidak merasakan atau tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki modal lah gitu ya, kapasitas untuk memberikan kebermanfaatan itu. Jadi artinya kita harus punya bekal gitu. Jangan sampai kayak lilin ya, betul. Memberikan manfaat kepada sekelilingnya, memberikan penerangan, tapi dirinya habis gitu kan, akhirnya mati juga gitu, seperti itu, energinya habis. Nah jangan sampai seperti itu. Maka departemen program itu salah satunya adalah pengembangan daerah dan sumber daya manusia. Nah itu yang akan penambahan struktur baru di bawah ya, dari mulai PD ya terutama ya, kalau PW sudah lengkap. Jadi pimpinan daerah, pimpinan cabang. Dan PRA, pimpinan ranting. Ranting itu wilayah apa itu Bu? Ranahnya? Itu ranting itu di kelurahan. Oh kelurahan, ya, sampai kelurahan. Kelurahan, ya. Nah lalu ada yang lainnya adalah JLK, Jaringan Lembaga dan Kajian. Nah itu nanti JLK ini yang akan memfasilitasi organisasi untuk audiensi dengan mitra ya, dengan mitra. Kita bermitra dengan lembaga pemerintahan yang memang bergerak di bidang itu. Departemen Jaringan Lembaga dan Kajian ini intinya memang bagaimana kita membangun kerjasama dengan mitra ya. Mitra itu bisa lembaga pemerintahan, bisa ormas yang lain ya. Seperti yang kita ketahui, kita ada Aisyah, ada Persistri, lalu ada Muslimat NU kan gitu ya, itu seperti itu. Dan intinya kita akan bermitra dengan siapapun itu yang memiliki misi untuk peningkatan kualitas hidup perempuan ya. Karena memang meningkatkan kualitas hidup perempuan ini sangat penting. Bagaimanapun juga kita itu berperan penting dalam, kita tuh perempuan ya, berperan penting dalam pembangunan terutama pembangunan peradaban. Dan kita tahu bahwa peradaban itu diawali dari rumah. Ya. Untuk menjadi generasi perubah peradaban itu dimulainya dari rumah oleh perempuan. Seperti itu. Jadi memang itu tugasnya JLK. Jadi itu departemen yang kedua. Ada lagi Humas. Nah Humas itu kita mencoba membranding Salimah ini dari pusat sampai ke ranting, segala programnya, segala kegiatannya itu untuk ini, untuk apa? Untuk mengenalkan bagaimana Salimah, bagaimana ya siapa itu Salimah gitu kan, programnya dan lain-lain. Itu tugasnya Humas. Lalu kita ada lagi 3 departemen yang untuk program ya, untuk program pengembangan program. Itu ada departemen dakwah, ada diklat, dan ada ekonomi. Nah untuk dakwah itu program kerjanya departemen dakwah itu kita punya Baitul Quran Salimah. Jadi mengenalkan para perempuan, para muslimah ini terutama yang buta baca tulis Al-Quran, atau bahkan yang sudah bisa pun itu kita lanjutkan dengan bagaimana memperbaiki bacaan, kualitas bacaannya, terutama kayak pengucapan, pelafalan atau makhorijul huruf tadi kan. Karena ya di realitasnya gitu kan banyak juga yang merasa bisa membaca Quran, ternyata ketika dikoreksi banyak pelafalannya salah gitu ya, panjang pendeknya salah. Nah maka BKS lah tugasnya di situ. Nggak berhenti di situ, tidak berhenti mengajarkan. Nanti setelah yang expert dalam pelafalan membacanya, kita masuk ke tahfidznya. Jadi hafalannya seperti itu. Lalu di dakwah juga ada program itu pembinaan anak yatim dan duafa. Terus ada juga satu lagi dakwah itu majelis taklim ya, forum silaturahmi majelis taklim. Itu 3 ya. Yang pertama itu untuk
ini apa tiga departemen yang membidani atau apa mengurus lah ya, mengurus program-program dari Salimah tadi yang memang itu lebih ke eksternal jadinya, eksternal. Lalu ada diklat. Nah, ini yang menarik nih diklat. Diklat, pendidikan dan latihan. Jadi ada banyak. Jadi di diklat itu ada banyak sekolah, iya banyak program. Ada sekolahnya. Sebutnya sekolah. Ada sekolah Ibu Terpadu Salimah. Khusus ibu-ibu. Khusus enggak juga sebetulnya. Jadi pokoknya itu Perempuan. disingkat sister. Pokoknya perempuan dari seluruh kalangan. Bahkan ada sister remaja, nanti ada sister ibu muda. Ada sister yang yang sudah misalnya memiliki putra-putri gitu ya, seperti itu. Nanti ada lagi disebutnya Serasi. Sekolah Pranikah Salimah Indonesia. Nah, ini Serasi ini untuk periode sekarang ini menjadi program unggulan. Program prioritas. Ya. Jadi bagaimana kita membimbing tidak hanya perempuan, bahkan kalau misalnya laki-lakinya juga ada. Kalau misalnya mau ikutan boleh. Kenapa? Karena fenomenanya ternyata sekarang ini angka perceraian itu cukup tinggi. Betul. Nah, itu kita harus mempersiapkan itu dari sebelum menikah. Bagaimana nanti membekali mereka ketika menghadapi pernikahan itu seperti apa. Ya kalau misalnya sebelum menikah dengan setelah menikah biasanya agak berbeda tuh. Iya betul. Kan ada shock kultur gitu ya ketika ternyata begitu gitu ya gitu. Sementara sebelum menikah semuanya sebelum menikah semuanya indah gitu kan. Baik-baik. Kalau menikah tuh indah gitu kan. Ternyata fenomenanya adalah begitu. Nanti kita akan berhadapan dengan masalah ekonomi di keluarga gitu ya. Masalah pendidikan anak gitu, belum nanti pembagian peran di rumah gitu dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai nanti generasi muda kita nih itu gagap dalam menghadapi problematika pernikahan. Maka Serasi itu menjadi solusi ya untuk hal tersebut.